supaya imannya kuat. Ya kalau punya iya, orang ini nggak ada suruh kuat bagaimana sih? Ya iman nambah itu kalau ada ini kosong ini, nggak ngerti wajib ilmu, wajib kudrat dan nggak ngerti maknanya kitab ya nggak ngerti. Lah terus harus iman gitu. Fayakunu imanuka. Itu kan mukhtalifan fihi. Kalau iman begitu sok-sok yakin saja, itu dipersengketakan keabsahannya. Paham ya? Kamu punya tanah satu petak, namanya di tengah kota, ibu kota, punya satu petak. Sudah sepetak-petaknya masih diperselisihkan keabsahan suratnya. Bagaimana? Tenang kamu. Ini urusan tanah sepetak. Artinya masih ada tempat bisa berteduh kemana-mana. Kalau urusan iman mau teduh kemana? Orang yang ada itu cuma dua. Kalau nggak mukmin ya kafir, nggak ada lagi. Kalau nggak mukmin ya, maka seuntung-untungnya orang kalau sama malaikat masih dicatat sebagai orang maksiat. Untung itu. Kenapa? Karena nggak ada orang itu maksiat kecuali orang mukmin. Orang kafir itu nggak maksiat. Soalnya kalau ini tatakannya hitam, kemudian di titik hitam, maksiat itu hitam, tatakannya hitam, ya nggak kelihatan, semuanya hitam. Yang bisa kelihatan nampak itu kalau tatakannya putih, artinya iman. Kok melakukan maksiat itu ada noda hitamnya, kelihatan, wajar. Kenapa? Tatakannya putih. Orang mukmin kok maksiat, masih untung, masih dicatat maksiat, bukan kafir gitu loh maksudnya. Alhamdulillah. Maka iman kamu itu dipersengketakan. Kalau iman cuman ikut-ikutan saja, persengketakan hukumnya. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Fatakhalladu fin nari indama yaqulu la yakfit taqlid. Menurut ulama bahwa taklid dalam iman itu tidak sah, ya nanti di neraka juga kekal. Tapi kalau imannya sah, walaupun hanya sebiji sawi, begitu kan, udah nggak punya amal baik ini, nggak ada sama sekali, masih tapi punya iman, itu pasti masuk surga pada akhirnya karena berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Berhak. Sampai diriwayatkan dalam Riyadhus Shalihin itu, nanti ada orang yang hanya iman saja yang dia miliki, selain iman nggak punya, dia masuk neraka. Yang lain sudah masuk surga. Diperintahkan oleh Allah kepada malaikat agar dicari di dalam api neraka itu orang yang mithqalu dzarratin fi qalbihi, di dalam imannya ada sebiji sawi. Dicari, dikorek sama malaikat, dikorek, ketemu. Yang sisa cuman hatinya saja, karena yang iman adalah hatinya. Setelah itu diangkat oleh malaikat. Begitu diangkat nanya, mau di mana kemana saya malaikat? So, kamu ini mau diselamatkan, bukan di neraka begini. Kata dia apa? Saya sudah nyaman di sini malaikat itu. Jadi orang mukmin itu nggak peduli dengan neraka dan nggak mau. Kenapa? Karena berurusan dengan yang punya neraka, gitu loh ya. Ya contohnya beginilah. Kamu punya pacar cantik, gitu. Kamu tahu bahwa yang dicintai cuma kamu. Tapi begitu datang, kamu disuruh duduk di luar, yang lain suruh duduk di dalam, duduk di permadani. Tapi kamu tahu bahwa orang yang di dalam itu tidak mendapatkan apa-apa dari cintanya. Itu nggak akan jadi masalah. Biarin, sini juga apa-apa, gitu kan? Hah? Lah ini artinya apalagi kok sama Allah Ta'ala gitu loh. Kok sama Allah Ta'ala yakin tahu bahwa di neraka itu pun kalau ridhonya Allah Ta'ala nggak ada mukmin teriak-teriak dengan neraka, nggak ada begitu. Bahwa memang tempat neraka itu adalah tempat bahwa itu tidak mulia. Tapi yang tidak mulia itu kan kalau tidak dapat ridhonya Allah. Sedangkan orang mukmin itu pasti dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhak untuk mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang penting imannya benar lah, itu yang akan menjadi standar hidup bahagia kita. Jadi kita ngaji tauhid itu bukan jadi orang yang kemudian pemalas, kemudian jadi orang ini, enggak, harus jadi orang semangat. Kenapa? Tahu bahwa yang
menentukan itu Allah, begitu loh. Sedangkan kita usaha ini tahu usaha kita tidak menentukan, tapi wajib secara syariat kita laksanakan, begitu kan? Ya, wajib furu'iyah itu wajib. Nah, ini loh kita kalau kita ngaji. Walaisa qala Sanusi, Imam As-Sanusi menegaskan. Imam As-Sanusi menegaskan, seorang ulama besar yang disepakati oleh ulama-ulama bahwa beliau adalah panutan di dalam masalah akidah. Dikatakan apa? Walaisa yakunu syahsu mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaid walau qati'tu qat'an la arja'u an jazmi. Hadza bal la yakunu mu'minan hatta ya'lama kulla aqidatin min hadhihi al-khamsina bidaliliha. Kata beliau, Imam As-Sanusi, catat ini, catat untuk pribadi, catat untuk penegasan pada pribadi. Tidak sah atau bisa tidak dikatakan orang itu mukmin kalau dia hanya mengatakan saya mantap dengan akidah ini, mantap sekali, walaupun saya akan dipotong-potong begitu, saya tidak akan mencabut kemantapan ini. Enggak, saya tidak akan mencabut keyakinan ini, saking mantapnya. Tapi bala yakunu mu'minan hatta ya'lama, tetap orang itu tidak dikatakan mukmin sepanjang orang itu tidak mengerti akidah yang 50. Untuk mengerti akidah 50, maka harus ngerti wajib mustahil jaiz. Nah, ini kasus ini kan, kasus di mana-mana. Kasus ada orang ya sudah begitu sholat, puasa, dia mantap seperti orang mantap. Seperti orang seperti itu bukan. Kaya itu bukan. Sama itu juga bukan. Sama itu saya kayak Mas Eki, berarti tapi bukan kan? Bukan. Ya. Jadi kayak orang beriman itu tidak beriman. Kayak saya kayak kiai, ya bukan berarti. Saya kayak orang berarti tidak beriman. Saya juga beriman, begitu loh. Ya, Anda kiai, saya juga kiai. Ah, itu berarti. Ya, Anda mukmin, saya juga mukmin. Jangan ragu dengan kemukminannya, nggak boleh. Saya ini mukmin apa enggak? Ya nggak boleh. Harus ragu. Apa? Harus mantap bahwa kita ini mukmin. Kenapa? Nyatanya kita ini sudah paham, ngaku lagi kan itu. Sudah paham paham tentang sifat-sifat ketuhanan Allah dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, berarti kita mukmin, jangan ragu. Walau khuti'tu qat'an la arja'u an jazmi. Walaupun orang mengatakan, walaupun saya akan dibelek, ya, dipotong-potong, saya tidak akan mencabut keyakinan saya. Walaupun mengatakan begitu, tetap dikatakan tidak mukmin sepanjang orang itu belum paham tentang akidah 50 dengan dalil yang dibutuhkan. Wa taqdimu hadzal ilmi fardun. Mendahulukan belajar akidah ini adalah wajib. Bahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini adalah putra daripada Sayyidina Umar, dan itu adalah sahabat muda cerdas luar biasa. Didikan seorang sahabat yang mulia dan bahkan didikan daripada seorang khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan setelah Sayyidina Abu Bakar, ya. Saking dididik menurut agama, ya, Sayyidina Umar ini mendidiknya luar biasa. Pernah satu saat Sayyidina Abdullah bin Umar ini menjual sapi, ya. Karena sapinya gemuk. Nah, kalau dulu unta, karena untanya gemuk, ya, dibeli dengan harga yang mahal. Ditanya oleh Sayyidina Umar, ini unta berapa? Disampaikan dengan harga yang mahal. Loh, beli sama siapa? Ya, beli sama Abdullah bin Umar. Sama Sayyidina Umar dimarahi luar biasa. Disangkanya Sayyidina Umar mahal gara-gara beli sama anaknya khalifah. Padahal untanya itu mahal karena memang untanya gemuk, bukan karena beli kepada
anaknya khalifah. Nah, tapi Sayyidina Umar marah. Nah, ini adalah orang yang berhati-hati di dalam mendidik anak dan keluarganya, berhati-hati. Tapi seberhati-hatinya Sayyidina Umar juga, Sayyidina Umar sempat kecewa terhadap kesolehan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu kelewat soleh gitu loh. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, begitu Sayyidina Abu Bakar wafat, ya Sayyidina Abu Bakar ini terlalu soleh orangnya, ya kayak disesali. Kenapa? Sulit akan ditiru orang lain, sulit gitu loh. Ya kalau orang itu selamat harus seperti Sayyidina Abu Bakar, ya nggak ada orang selamat nanti, ya kan? Tapi umat Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang luar biasa, orang yang luar biasa, penuh dosa, iya, ya penuh kealpaan, tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas daripada sekedar dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu dikatakan wa taqdimu hadzal ilmi fardun. Jadi ingat ya, catat, mendahulukan ilmu tauhid ini adalah wajib daripada ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Kalian belajar nahwu, belajar ilmu Arab, belajar itu adalah untuk supaya ketika mengkaji ilmu tauhid kalian bisa. Makanya dikatakan semua ilmu itu adalah untuk melayani ilmu tauhid, dan ilmu tauhid ini adalah seutama-utamanya ilmu. Jadi kalau kalian begitu ngaji tauhid tidak bangga, tidak berbahagia, bukan sombong ya, beda. Bangga dengan sombong itu beda. Bangga kenapa? Karena Anda tahu bahwa dipilih oleh Allah untuk mengkaji ilmu ini. Bangga, tidak apa? Bahagia kenapa? Tahu bahwa dirinya dipilih oleh Allah mengkaji ilmu tauhid. Kalau Anda tidak bangga dan bahagia, berarti Anda tidak tahu kadar daripada ilmu tauhid. Karena semulia-mulianya ilmu itu adalah ilmu tauhid. Kenapa? Karena ilmu tauhid itu materi yang dibahas bersentuhan langsung dengan materi Zatullah, Sifatullah, Af'alullah, Zatul Rasul, wa Sifatul Rasul. Sedangkan Af'alul Rasul dibahas di dalam syariat, ya kan? Bersentuhan dengan Zat Rasul dan sifat-sifat Rasul, bersentuhan langsung dengan Zatullah, Sifatullah, Af'alullah yang dibahas. Maka kalau materi pembahasannya mulia, pasti ilmu yang dipakai membahas adalah mulia. Jangankan ilmu yang membahas tauhid, ya, ilmu yang berkenaan dengan dunia saja, itu kalau dipakai dengan baik, itu juga dapat pahala. Maka ilmu ini adalah ilmu yang paling utama. Sehingga kembali Sayyidina Abdullah bin Umar di dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Kamil itu diantaranya begini, riwayat ya, kunna nata'allamut tauhid qabla an nata'allamal Qur'an, begitu kan ya, catat, ingat ya, kunna nata'allamut tauhid qabla an nata'allamal Qur'an. Kata beliau Sayyidina Abdullah bin Umar, kami dulu para sahabat sebayanya, begitu kan, karena Abdullah bin Umar ini putranya Sayyidina Umar, berarti masih muda, sebaya sahabat dong ya, sebaya tapi sahabat, artinya orang-orang yang berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah. Nata'allamut tauhid, kata beliau, kami dulu ya, sebaya saya ini pertama belajar ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Rasul. Qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum belajar membaca Al-Quran sudah terlebih dahulu belajar ilmu tauhid. Kenapa? Karena begitu belajar tauhid, begitu membaca Al-Quran, Al-Quran akan berfungsi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran itu, maka zadatuhum imana, menambah keimanannya itu loh. Kenapa? Dasarnya sudah ada. Nah, al-an kata beliau sekarang itu beliau masih hidup. Al-an
Berarti beliau masih hidup dikatakan, karena beliau itu menemukan masa Nabi, berarti sahabat. Wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang berjumpa dengan tabi'in, yang tidak berjumpa dengan sahabat, namanya apa? Orang yang berjumpa dengan sahabat tapi tidak berjumpa dengan Rasul, namanya tabi'in. Berarti Sayyidina Abdullah bin Umar ini adalah karena menjumpai Rasulullah SAW, berarti sahabat. Tapi juga berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan sahabat tapi tidak berjumpa dengan Nabi, berarti hidup di masa tabi'in pula, ya kan? Al-an, kata beliau, sekarang ini, ya, yata'allamuna al-Quran qabla an yata'allamal tauhid. Yang dipelajari Quran dulu, baru belajar tauhid. Itu kebalik. Apalagi kok sekarang, ya, apalagi kok sekarang masih kecil diajak menghafal Quran. Bukan buruk, tapi kalau sampai tidak diisi dengan akidah yang benar, maka akan berjumpa dengan ayat yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Justru orang banyak tersesat gara-gara Al-Quran, dan banyak pula mendapat petunjuk gara-gara Al-Quran. Jadi Al-Quran itu aslinya petunjuk, tapi kalau salah cara memahami petunjuk, tidak lagi jadi petunjuk bagi dirinya, tapi akan mendapatkan kesesatan. Itu kan? Karena orang membaca petunjuk juga harus tahu, gitu loh. Harus tahu. Nah, ini penting. Al-an yata'allamuna al-Quran qabla an yata'allamut tauhid. Sekarang, kata beliau, belajar Quran dulu sebelum belajar ilmu tauhid. Itu kebalik. Jadi yang paling pertama harus disampaikan masalah-masalah akidah. Ya, tentu dengan cara dan materi yang bisa dipahami. Kallimin nas atau kallimun nas biqadri uqulihim. Berbicaralah kalian kepada orang, khususnya di dalam mengajarkan akidah, biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal orang yang diajak bicara, gitu loh. Ya, kalau kalian saya ajak bicara tentang Quran mengenai keimanan, ya sayanya yang nggak ngerti, karena ya sampai juga lebih nggak ngerti lagi. Kenapa? Orang bicara Al-Quran ini ilmunya perlu banyak, perlu ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan Al-Quran. Harus kita tahu, harus tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabbihat, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang khas, ada am, bahkan ada nasikh, ada mansuh. Loh, kita nggak paham itu bicara Quran, kok tahu-tahu yang dipegang ya terjemahan. Nah, kita dianggapnya sudah kembali kepada Quran. Kembali, ya kembalilah. Kalau nggak kembali sesat, berarti kan sudah pernah meninggalkan. Oh, Mas Ebi sama kita ini nggak pernah ninggalin Quran, ya nggak usah diajak kembali kan. Kalau diajak kembali itu yang sudah pernah ninggalin Quran dan hadis, ini memang harus kembali. Oh, kita kapan ninggalin hadis juga enggak, ninggalin Quran juga enggak, kok diajak kembali. Ya, silahkan saja kembali kalau memang merasa meninggalkan Quran dan hadis. Kami enggak pernah meninggalkan Quran dan hadis. Ya. Nah, ini kita penting, kama yu'khadhu min syarhil aqaid, seperti yang diambil kesimpulan pemahaman ini dari syarah aqaid, yakni Syarhul Kubra yang ditulis oleh Imam As-Sanusi, li'annahu ja'alahu asasan yubbana alaihi ghairuhu, karena ilmu tauhid ini adalah pondasi yang di atasnya akan dibangun segala kebaikan-kebaikan. Kalau pondasinya rapuh, maka yang dibangun di atasnya akan runtuh. Kalau ada orang bangun, ya pondasinya rapuh, di atasnya dibangun sedemikian indah, dibangun beberapa lantai, bukan hanya berpotensi untuk rusak kepada untuk membahayakan kepada penghuninya, tapi berpotensi untuk membahayakan kepada orang lain. Fala yasihul hukmu. Ini yang paling ngeri. Fala yasihul hukmu.
wudu isyahsi. Maka secara hukum syara kalau imannya nggak benar, wudunya tidak sah. Au sholatihi, sholatnya juga tidak sah. Illa idza kana aliman bihadhil aqaid, kecuali orang itu paham tentang akidah yang 50 ini. Au jaziman biha alal khilaf fi dzalik, atau mantap. Ya, mantap. Ya, mantap. Wa idza qila al-ajzu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan dijadikan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan rasa cinta yang agung ditanamkan di dalam hati kita, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya yang memegang kendali keilmuan, cinta kepada orang-orang tua kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya. Mudah-mudahan mereka, orang tua kita, guru-guru kita semuanya yang sudah mendahului kita, Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat kepada mereka, berikan ampunan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan mereka di tempat yang layak bagi mereka. Mereka, guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan bahkan kita yang masih hidup bersama-sama ketika akhir hayat kita dan mereka semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala hadiahkan kalimat yang agung, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.